Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua pengajian kaum ibu Masjid Majlis Ta'lim Darussalam Al-Mukarramah Ibu Hajah Zuhriyah dan guru-guru kita semua, Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Maisyarah dan Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah siapa itu lagi? Siti Rahmat. Mudah-mudahan semuanya dikasih sehat walafiat, berkah selamat, banyak rezeki, panjang umur, selalu dilindungi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta para ibu-ibu hajah dan ibu-ibu calon hajah, para jamaah pengajian Majelis Ta'lim Darussalam, semuanya mudah-mudahan kita dikaruniakan oleh Allah rezeki yang barokah, badan yang sehat, umur yang panjang dalam taat ibadah, serta anak-anak kita soleh dan solehah, rumah tangga kita semuanya sakinah mawaddah warahmah. Ini Kamis terakhir di bulan Zulqa'dah. Besok Jumat terakhir bulan Zulqa'dah, Sabtunya insyaallah itu adalah tanggal 1 bulan haji atau Zulhijjah. Para jamaah kita, jamaah haji termasuk Ibu Wiwi nih, dia ada yang pokoknya berada di antara dua tempat, antara Mekah dan Madinah. Yang dilakukan oleh orang-orang yang pada ibadah haji sebelum wukuf di Arafah, ya kerjaannya sholat, kemudian ngambil mikot, memperbanyak umroh dari Ji'ronah, dari Tan'im, udah kerjaannya begitu aja. Sholat wajib, sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, tawaf sunat. Kagak jalan-jalan mulu, kagak. Kalau jalan-jalan mulu, kalau pergi hajinya jalan-jalan mulu, sembayangan di hotel, ntar pulang jadi haji mabur, bukan mabrur. Mabur, tahu mabur gak? Haji merad. Haji merad. Kita doain semua jamaah haji kita yang pada hari ini sudah berada di dua tanah suci antara Makkah dan Madinah, semuanya biar pada sehat, biar pada selamat, biar pada rajin ibadah. Dan mudah-mudahan ibu-ibu yang daftar tunggu Allah kasih panjang umur dah.
dua kali sehat biar nanti pas waktunya berangkat dalam keadaan berbahagia. Zulhijjah di dalamnya ada perintah ibadah haji. Dan kita yang udah pada jadi haji, alhamdulillahirabbil. Yang belum jadi haji, store juga kagak, emang duitnya kagak, tetap akan dapat pahala ibadah haji. Mana pekerjaan yang menghasilkan pahala ibadah haji? Yang pertama, ziarah ke makam kedua orang tua. Itu pahalanya sepadan dengan ibadah haji. Hajinya pahalanya juga nggak tanggung-tanggung. Pahala ibadah haji yang hajinya mabrur. Tuh, ziarah ke makam orang tua. Orang tua, kayak mertua, engkong, nenek, pokoknya kerabat kita yang kita ziarahi. Ini hari Kamis nih, ntar nih, atau hari Jumat, itu pahalanya sepadan dengan pahala ibadah haji yang hajinya mabrur. Jadi jangan kecil hati, Bu. Atau ibu hari Jumat, yang pada punya suami ini mah, kalau yang janda jangan ngerjain, yang pada punya suami aja. Jadi ibu mesen dulu, ntar ayah atau bapak pulang jam berapa, habis Jumat, ya langsung pulang. Nah kalau dia ngomong langsung pulang, ibu tuh udah sholat zuhur misalnya, nunggu di rumah. Dandan yang cakep kayak sinden. Ya iya, jangan mau kondangan doang. Nanti kan suami ibu assalamualaikum tuh, ngucapin salam. Ibu jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cium tangannya, cium keningnya, cium pipi kiri, cium pipi kanan. Nah itu sama nilainya dengan mencium hajarul aswad. Emang kelompokan lakinya hitam juga lagi. Udah sama hajar aswad. Jadi enggak ada yang susah. Indahnya agama Islam, enggak ada yang dianaktirikan, enggak ada yang dibeda-bedakan. Ibu suaminya yang belum berangkat haji, duitnya enggak punya juga, gampang bilangin ayah atau bapak atau abang, Jumat 40 Jumat jangan libur-libur. Itu pahalanya sama dengan pahala ibadah haji. Al-Jum'atu hajjul fuqara. Salat Jumat adalah pergi hajinya orang yang kagak gablek duit. Enggak ada yang dianaktirikan, semuanya dapat. Ya, walaupun enggak pergi ke Mekah ke Madinah, tetap dapat pahala ibadah haji. Cuman ibu ya yang miris, ini saya perlu kasih tahu nih sama ibu-ibu nih. Orang menunggu berangkat haji itu kan ada yang 25 tahun ya. Kalau yang haji plus dari pemerintah itu 5 tahun. Dengan biaya store hajinya katanya 150 jutaan gitu. Kalau yang haji biasa reguler itu bisa 100, nanti bisa 100 juta nanti mah. Sekarang udah 90 juta. Nanti bisa 100 juta. Terus ada lagi yang ketiga, haji puroda. Iya, haji puroda. Sebetulnya haji puroda yang resmi itu undangan dari kerajaan Saudi yang dapat orang-orang tertentu. Tapi nauzubillah, kebanyakan travel licik bermain di situ tuh. Kan ibu mungkin nonton TV, nonton YouTube, kan kemarin ada yang 20 orang dipulangin itu. Pisahnya pisah ziarah, bukan pisah haji, ya disuruh pulang. Siapa yang jahat? Travel jahat tuh, manusia jahat tuh. Emang orang kita mah brengsek sih. Orang mau pergi haji, orang ditipu.
Lagi emang kitanya kagak mau sabaran, disuruh nunggu pengen yang cepet. Akhirnya duit habis nggak karu-karuan, dipulangin lagi. Masih mendingan udah nyampe ke Mekah, ke Madinah. Ada yang baru nyampe nginep di hotel dan disuruh pulang, kagak bisa berangkat. Alasannya visanya kagak keluar, duitnya udah diambil sama garong. Ini makanya nih di sini ada sisi rahasia bahwa orang bisa pergi haji enggak semata-mata dia punya duit banyak. Tuh Bu, ingetin di situ tuh, ingetin di situ. Jadi syarat-syarat di samping syarat zohiriyah, syarat batiniyah untuk bisa bertamu ke rumah Allah itu harus dipenuhi. Di antaranya syarat-syarat ruhaniyah, batiniyah yang ngaji setiap hari Kemis. Ini syarat-syarat batiniyah. Nah itu haji furoda Bu, banyak ini bertebaran setan-setannya itu. Dia kagak pakai nunggu. Ada yang hari ini store, besok berangkat, yang penting duitnya ada. Itu nyampe PKH itu. Ya orang banyak kan dipulangin. Terus haji furoda yang abal-abal gitu, dia kagak pakai seragam, kagak kayak orang mau pergi ke Bali baik. Bener Bu. Makanya kalau bisa ibu nanti kalau mau pergi haji jangan tegre-gere, ngerti nggak? Itu bahasa Perancis. Jangan tegre-gere, udah tungguin aja. Kalau berangkat ya berangkat, ya nggak berangkat haji ya. Kalau berangkat haji ya alhamdulillah. Ya kalau harus berangkat ke alam sutra ya alhamdulillah juga. Udah yang penting udah punya niat, udah punya rencana. Jangan tegre-gere. Ya ujung-ujungnya ditipu tuh sama garong-garong travel abal-abal. Duit mah hilang, boleh setengah mati ngumpulin. Kan duit kalau kagak punya jangan pulang ratusan juta. 10.000 aja susah ya Bu. Kalau kagak punya, sampai ada yang ngomong begini, pantasnya nih lagi belangsak begini, ada yang ngasih duit cepet enak kali ya. Ini kan suka begitu, ada pikiran ya, ini lagi begini, ini lagi usah duit begini nih. Ada kayak yang nganterin duit kayak nih, sampai karena saking susahnya duit. Duit udah ada ditipu orang, gara-gara pengen haji tegere-gere, pengen cepet-cepet. Padahal mah kalau kita ngikutin aturan, walaupun lambat, yang penting selamat duit kita, selamat ibadah haji kita. Nah, makanya nih ibu-ibu yang udah pada jadi haji itu rawatin. Maksudnya orang yang udah jadi haji pas pulang ke tanah air, ke Indonesia, ke kampungnya masing-masing, emang di sono hampir 70% kerjaannya sholat, bener nggak? Johor, asar, maghrib, isya, subuh, duha, tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat witir, segala macam zikir. Di sini kita puas-puasin sebagai tanda syukur kepada Allah. Orang-orang pergi haji pakai nunggu lama-lama, kita mah zaman dulu kagak pakai nunggu lama-lama ya. Dari tahun 95, 96, 97, 98, 99 sampai tahun 2000 tuh nggak nunggu lama-lama, biayanya juga murah, alhamdulillahirabbil. Atau yang haji juga belum tapi udah berangkat umroh, rawatin ya supaya bisa diundang lagi sama Allah untuk jadi haji. Caranya ya sembahyang benerin, sembahyang biar bener awal waktu ya, di awal jangan tepat waktu. Sembahyang ada di awal waktu. Kalau tepat waktu jam 12 itu tepat waktu, jam 1 tepat waktu, jam setengah 3 tepat waktu, jam 3 tepat, masih tepat. Maksudnya masih dalam waktu sholat Jo. Kalau awal waktu pas azan tuh buru-buru lari. Itu namanya awal waktu Bu. Ada awal waktu, ada tepat waktu, paham nggak? Jadi ibu sholat Johor jam setengah 3 boleh, kalau pulang dari mana-mana, atau kalau bangun tidur, ya azan nggak kedengeran, azan di HP lain, azan di speaker lain, nggak kedengeran, saking pules, ngantuk, capek, lelah, bangun-bangun jam 3, udah buru-buru ke sumur,
Wudu. Jangan nyemplung. Wudu. Masih ada waktu untuk sholat johor. Boleh banget. Nah, kemudian di samping ada perintah ibadah haji, di bulan haji ada perintah kurban. Kurban. Pertanyaannya, mana yang didahulukan pada saat di bulan haji sementara kita belum akikah? Korban dulu apa akikah dulu? Jawabannya merujuk kepada pendapat Imam Ibnu Hajar, itu lebih baik melakukan kurban dulu, udhiyah dulu. Ya. Kenapa demikian? Mengingat kurban di hari nahar dari mulai tanggal 10, 11, 12, 13 mengandung pahala yang teramat sangat besar dari Allah diberikan kepada kita. Pahala menyembelih 1 ekor kambing, itu kata Nabi, pahala kurbannya dihitung sebanyak bulu yang ada di badan kambing. Siapa yang sanggup ngitung? Ayo, kalau kambing gembel, ayo, bulunya banyak banget. Tapi juga jangan mikirin bulu baik, bulu badan kambing kurus kering dibeli baik, jangan. Ya, kambing bangkingan jangan dibeli. Tahu nggak bangkingan? Kurus kering kambingnya, jangan dibeli. Ntar di sono ditekinnya goyang baik goyang. Orang-orang udah nyampe, weng, dia masih jalannya pelan. Aduh, jadi kambingnya yang bagus, kelempengan kambing domba Garut bulunya banyak, atau kambing gembel, atau kalau kambing Jawa Etawa, atau kalau sapi yang gemuk. Kalau sapi dihitung dengan berat badannya. Itu ganjaran pahala bagi orang-orang yang sanggup untuk melakukan kurban di hari 10, tanggal 10 bulan Zulhijjah dan hari nahar. Itu 11, 12, 13. Ada korban sunnah, ada korban wajib, yaitu korban nazar. Korban sunnah yaitu di bulan haji besok. Korban sunnah yang kita duit, sampai ngomong begini sih, gua susah banget nih ngomong ngabisin duit, gua susah banget dah. Udah korban terus tiap tahun tuh. Iya, duit gua heran kagak habis. Enak banget tuh ya. Udah tiap tahun ngorban terus, ngorban lagi. Jadi kalau rezeki masih banyak, Bu, ngorban terus. Semakin banyak kendaraan kita, ntar sama malaikat di sono kita punya dealer. Iya, Bu, Ibu pilih tuh kendaraan merek apa yang Ibu akan naikin buat berjembat di atas Siratal. Ibu kaget lah, banyak amat ini malaikat. Lah ini kan Ibu mah kagak korban yang wajib doang, yang sunnah tuh sepanjang umur Ibu ada 20 kendaraan mewah. Ya, ada Robicon. Waduh, ada Alphard. Udah tuh. Itu hewan-hewan kurban kita yang dijadikan kendaraan buat berjembat di atas Siratal. Sebab nanti hewan-hewan kurban yang disembelih oleh umatnya Nabi Muhammad di dunia, yang kurbannya diterima Allah. Mana kurban yang diterima Allah? Duitnya halal banget duitnya. Bukan boleh keuntungan nipu orang, bukan boleh nipu tetangga. Kalau nipu laki boleh enggak? Nipu laki gimana itu? Udah dikasih duit ngakunya belum, tapi Ibu kumpulin buat beli kambing. Boleh, tapi pas beli kambing ngomong, atau ayah atau papa, Lebaran tahun ini kita ngorban. Emang mama punya duit? Tuh duitnya. Dari mana? Nyolong. Boleh, begitu mah boleh. Dia nggak bakal kesel. Habis kalau ngarap-ngarap dia aja dia mah kagak ngeroin. Pernah ada lakinya kagak ngeroin ya. Udah Ibu yang pinter itu. Udah Bu,
boleh goreng-goreng laki ke, boleh nyolong duit laki nggak apa-apa. Tapi yang dicolong duit laki ya, buat ngorban tuh. Dapat istilahnya 6 juta atau 7 juta, beli kambing 2. Alhamdulillah. Lempengan ibu sama suaminya belum pada akikah, belum pada kurban tuh satu-satu dulu. Ya, berkat gara-gara nyol kalau duit laki, boleh. Kemudian ada korban nazar. Korban nazar itu yang diiringi dengan ucapan, kata-kata nazar. Seumpama anak saya ada jodohnya, lelaki yang soleh, orang kaya yang gajinya gede. Kebukti. Nah itu kebukti, misalnya di bulan Mei kemarin udah dibawain duit anak kita sesuai yang kita inginkan. Nah ibu nazar tuh, saya mau nazar memotong kambing 2. Itu wajib tuh, korbannya jadi wajib. Nah ibunya ngomong nazar kayak gitu, kagak boleh makan daging. Paham udah ya? Paham ya? Kalau suaminya boleh nggak makan? Boleh. Anaknya boleh. Yang nggak boleh makan itu ibu tuh yang ngomong nazar. Saya nazar korban 2 ekor kambing. Kalau anak saya dapat jodoh, orang baik-baik, orang soleh, orang kaya yang sesuai harapin, sesuai dengan harapan saya, dikabul sama Allah. Wajib korban kambing kambing yang gede. Kan dibawain duit sama calon mantu hampir setengah M. Setengah M. Iya. Begitu Bu, kalau najar jangan ngomong asal jadi, yang bagus. Boleh nggak ngomong gitu? Ngomong kalau anak saya ada jodohnya, lelaki soleha, cakep, ganteng, orang kaya. Terus saya mau najar, motong kambing 2 atau motong sapi 1. Korban sapi 1 atau kambing 2. Begitu ngomongnya. Ya. Jadi najar kita kagak sia-sia. Ya. Ada lagi sedekah korban. Bagaimana sedekah korban? Atas nama Jamaah Pengajian Majelis Talim Darussalam. Ini kan patungan nih, berapa puluh orang nih. Taruh 50 jamaah, sehingga kebeli 1 ekor sapi. Itu hukumnya korban untuk pribadi apa korban sedekah korban? Itu hukumnya sedekah korban. Boleh, nggak apa-apa. Di atas nama pengajian. Tapi yang paling pokok utama korban untuk pribadi. Sebab kalau secara hukum fikih kan sapi untuk 7 orang. Lelaki kalau kambingnya 2, perempuan kambingnya 1. Begitu. Tahun ini 1, tahun depan 1 lagi buat orang laki, nggak apa-apa. Nggak bisa ngorban karena saking susah. Dulunya bekas orang kaya, dulunya bekas orang. Habis ketika diuji kaya, ngaji kagak, sembahyang kagak, puasa kagak, pelit, kecengklok, pelit banget, mana sombong. Udah begitu diuji miskin sama Allah. Ya. Asal orang ngorban, pengen ngorban. Ya Allah, bagaimana ini? Kata malaikat, bagaimana lu puguh? Waktu dikasih kaya lu kagak eros sih. Terus sampai udah susah banget kagak bisa juga ngorban, nggak apa-apa. Orang yang miskin, yang seumur hidup kagak bisa kurban untuk dirinya, sudah dikurbankan, sudah dipotongin hewan korban oleh Rasulullah atas nama umatnya sedunia. Itu udah ditanggung buat orang yang miskin, fukara dan masakin. Akikoh dan korbannya sudah ditanggung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh enaknya, nggak ada ruginya, untung lagi baik tuh. Ya, untung lagi aja. Jadi membeli hewan korban duitnya kudu halal. Sebab saya pernah ngalamin motong kambing Bu.
di daerah Tangerang Selatan di perumahan. Itu kambing masak, kan kambing mah tenggorokannya nggak kayak ayam. Ada kiri, kanan, ada tengah. Tenggorokan satu kayak tenggorokan orang. Masa udah putus tenggorokannya kambing masih berdiri baik? Udah putus tenggorokan, kan harusnya mah kelabakan modar. Masih berdiri aja itu kambing. Udah gitu teman saya tuh orang Jawa. Kata dia, Pak Haji, saya saratin ya. Gimana Mas? Itu golok sama dia dimasukin ke tanah, dipotong lagi, berdiri lagi tuh kambing. Saya berpendapat ini pasti belinya dari duit haram ini. Bener Bu? Kambingnya mah kagak gede-gede amat, kecil. Enggak gede enggak, bukan itu kambing bukan untuk ukuran syarat korban. Itu juga kayaknya orang yang korban terpaksa itu. Sengkomplek pada korban, dia yang kaya kagak terpaksa baru beli kambing. Kayaknya mah itu tuh, kayaknya begitu itu. Habis yang lain kambingnya gede-gede sesuai dengan syarat. Jadi mah kambing tanggung bagaimana Bu? Kambing Jawa. Tenggorokan udah putus, kagak mau rubuh, berdiri baik. Tapi lama-lama pas darahnya habis baru berdiri, baru rebah. Wah, kata saya ini kagak beres ini. Karena ada sapi yang mau dipotong kabur. Ya. Nih ibu, boleh ibu rasain. Ibu mau akikah atau mau korban sapi ataupun kambing, kalau emang duitnya bener-bener halal, itu kambing kek sapi kek mau dipotong, pasrah itu dia pasrah. Nurut dia. Bener Bu, nurut itu kambing. Saya pernah ngerasain itu, saya miara kambing. Itu kambing istilahnya boleh memarok, tahu memarok? Diparoin orang. Dapat satu kambing itu waktu punya anak satu. Itu kambing saya kagak lepas. Saya cangcang. Kalau enggak saya dikandangin, saya cari umpan. Pokoknya enggak pernah makan tanaman orang itu kambing. Itu pas waktu mau disembelih, kan kambing Jawa biasanya tenaganya gitu ya. Itu namanya si beken. Saya ajakin ngomong, beken, lu kudu pasrah, lu gua mau sembelih buat anak gua nih ya, lu jangan ngelawan. Dia tetap dipegangin, tapi itu dipotong tuh kambing ya diem baik. Iya kagak pernah ada kambing yang dipegangin tetap berontak ya. Kagak itu. Ini bukti bahwa duit yang halal berimbas kepada hewan korban yang akan disembelih. Kagak nyeksa orang, kagak nyeksa tuan rumah, kagak nyeksa tukang potong kambingnya, kagak nyeksa tukang potong sapinya. Itu sudah bukti bahwa rezeki yang halal yang menyebabkan dibelikan hewan kurban, yang kurbannya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu tuh Bu ya. Dan juga dagingnya dimakannya enak Bu, dagingnya dimakannya enak. Makanya maksa-maksain diri dengan rezeki yang halal, terus dapat kebeli kambing satu, ya udah korban. Ya, walaupun orang-orang sapi biarin, kita mah kambing dulu. Ya tiap tahun satu. Ya nggak apa-apa Bu, begitu. Ya. Dalam rangka apa? Itu semuanya dikatakan dalam Quran, inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu hai Muhammad, nisbatnya kepada kita umatnya, hai umat Muhammad. Nikmat yang banyak itu apa? Yang enggak kehitung dah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat pemberian Allah, kalian enggak bakal sanggup. Nikmat yang besar itu pertama, kita lahir enggak mesen enggak apa, jadi manusia. Bener enggak? Mesen enggak? Terus lahir enggak jadi orang kate, bener enggak? Ayo, kan terserah Allah. Kita lahir, pas lahir kate. Ayo Bu, biar mukanya cakep, kalau kate kagak menarik. Ayo. Lahir, ada yang lahir kate, ada yang lahir jantungnya sebelah, ada yang lahir kagak punya lobang. Iya, lobang duburnya rapet semua. Ada yang lahir
perempuan tapinya muka-muka perempuan tapi rapet kagak ada kue apemnya, yuk ngapa? Kan Allah maha kuasa, bukan Allah kejam, Allah maha kuasa. Allah bisa menciptakan bermacam-macam model orang. Ya, ada yang lahir mukanya rusak, matanya cuma satu, ada Bu. Itu subhanallah, kekuasaan Allah. Berbagai macam model kulit manusia macam-macam, ada yang sawo mateng, ada yang kuning langsat, ada yang merah. Mata manusia ada yang kuning, ada yang biru, ada yang hitam. Kalau putih semua mati. Putih semua mati. Tuh Bu, kita lahir di tanah 100 di sini nih, jadi orang ya segini malah cakep-cakep kan ya? Cakep gak segini nih? Cakep segini mah sempurna, tingginya sedang ya, nggak kurus-kurus amat, nggak gemuk-gemuk amat ya, Ibu ya. Hidup juga kagak miskin-miskin amat ya, walaupun kagak kaya. Yang penting kan jangan miskin-miskin. Ya si amat aja kagak miskin. Ya alhamdulillah. Kagak mesen juga jadi orang walaupun kita keturunan dari engkong, buyut-buyut kita Islam, nggak apa-apa. Daripada kafir keturunan, nauzubillahi. Kan ada orang kafir keturunan, buyutnya kafir. Terus apalagi? Turun-turunnya kafir, sampai dia kafir, sampai mati kafir. Nauzubillah. Lah kita mah buyut-buyut kita Islam, sampai kita jadi orang Islam. Bukan hanya sekedar Islam tapi mukmin, bukan hanya mukmin tapi yang takwa kepada Allah Subhanahu. Itu nikmat yang banyak, nikmat yang besar. Apalagi nikmat yang besar, menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang besar Bu. Kenapa dikatakan besar? Menjadi umatnya Nabi Muhammad adalah impiannya Nabi Musa. Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah pengen jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa Nabi Musa begitu iri? Karena Nabi Muhammad ibadahnya ringan, pahalanya sama gedenya dengan ganjaran ibadahnya Nabi Musa beserta umat. Nabi Musa diwajibkan sholat sehari semalam 50 waktu. Nggak kabaran kondangan Bu, yang nggak bisa kemana-mana. 55 waktu aja lah, udah asar ya, lah udah maghrib, baru naruh pantat udah isya ya. Bagaimana kalau 50 waktu? Ayo bayangin coba. Tapi 50 waktu Nabi Musa dan umatnya, 5 waktu Nabi Muhammad dan umatnya. Pahala 5 waktu umatnya Nabi Muhammad sama dengan pahalanya Nabi Musa beserta umatnya. Jadi ibu sholat sendiri 1 waktu pahalanya 10. Kalau 5 waktu ya 50. Nabi Musa 50 waktu kan pahalanya. 1 waktu. 1 waktu 1 pahala. 50 waktu 50 pahala. Kita 1 waktu ibaratnya 10 waktu sholat yang diwajibkan kepada Nabi Musa beserta umat. Itu soal pahala. Dosa, tobatnya umatnya Nabi Musa pada saat berkhianat kepada Nabi Musa untuk tidak melanggar larangan. Pada saat Nabi Musa melakukan khulwat, menyepi atau ibadah ritual khusus di Bukit Tursina. Jangan melanggar. Kalau saya belum pulang, kalau ada aliran baru jangan diikutin, kata Nabi Musa. Ya, saya nurut begitu. Siap bos. Nurut dah pokoknya. Pas Nabi Musa 40 hari 40 malam bermunajat di Bukit Tursina, ada yang berkhianat tuh umatnya Nabi Musa. Namanya Musa juga tapi ada samirinya, Musa Samiri. Bikin anak patung dari emas. Itu patung bisa ngomong. Emang Musa Samiri kan dia murid Nabi Musa juga, sakti juga. Jadi orang dulu tuh Bu, malaikat kalau jalan telapakan kakinya bisa kelihatan sama orang zaman dulu mah. Dia ambil tuh telapakan kaki bekas tapak kaki malaikat
diraup pasirnya, dimasukin ke dalam patung anak sapi, bisa ngomong. Datang janda, ya anak sapi, Tuhan sesembahanku, saya jadi janda udah lama ini. Kagak ada yang nyenggol-nyenggol. Kira-kira kalau menurut Tuhan sapi jodoh saya habis lebaran haji ada yang lamar nggak kira-kira? Kata janda. Sapi nyaut, orang ada bekas lepakan malaikat Jibril jadi sakti itu sapi. Wahai janda, kamu kudu sabar. Habis lebaran haji dapat 15 hari akan ada yang datang melamar kamu. Itu janda jadi gerakan pangeran banget. Sampai ngitir-ngitir joget. Orang jadi janda udah kayak, kalau kayak kami mau udah alot, pengen banget punya laki, akhirnya kawin, dikabulin sama patung anak sapi. Lah kan jadi musyrik gitu ya. Ya minta sama anak sapi, emang dikabulin tapi hakikatnya yang ngabulin Allah Subhanahu. Dan banyak pada minta pada dikabul, bener dikabul, tapi itu musyrik dan dosanya besar. Pas Nabi Musa pulang, ya kayak kalau kayak di sini mah pada berguru ke Gunung Kawi, ya pada miara tuyul. Ibu juga kan pada miara tuyul ya? Hah? Itu yang kalau nen malam-malam siapa? Ibu pada punya juga, tuyul punya, ayo. Kecuali janda udah nggak punya tuyul, janda. Tuyulnya udah diambil sama yang punya. Kalau yang masih muda masih pada punya tuh. Ibu kan lakinya itu tukang nyari duit, tuyul juga sama itu. Makanya servis dia, ya. Servis biar nyari duitnya getol. Biar dapatnya banyak. Kan yang pada miara tuyul begitu, Bu. Ya katanya dinenin sama yang punya tuyul. Daripada miara tuyul setan, ini kan laki ibu piara. Empengin bang. Sama itu tuyul juga, biar dia getap nyari duitnya rajin, ibu ya. Iya. Aduh. Nah, itu kan Nabi Musa umatnya berbuat musyrik, mempersekutukan Allah. Taubatnya bagaimana? Setelah Nabi Musa pulang dari tempat munajatnya, siapa yang melakukan penyembahan kepada anak sapi hukumannya mati. Bagaimana caranya? Jika dia yang melakukan sesembahan anak sapi suami istri, maka dua-duanya saling bunuh. Berat kagak betul, Bu? Kalau suaminya yang melakukan sesembahan laki bininya, jadi masing-masing main bunuh-bunuhan tuh. Ya Nabi Musa kami nggak sampai hati. Kalau Nabi Musa bermunajat sama Allah, diturunkan kabut sehingga mereka nggak kenal siapa yang dibunuh. Jadi hukumannya mati itu, main bunuh-bunuhan. Tobatnya begitu. Berat nggak, Bu? Berat kagak itu? Sangat berat. Umat Nabi Muhammad yang musyrik, yang kafir, yang murtad, kemudian balik lagi jadi Islam lagi. Taubatnya cukup menyesali perbuatan, membaca istighfar, sholat taubat. Kalau punya duit dia sedekah, menyesali lahir batin atas segala dosa yang diperbuat. Diterima, diampuni Allah Subhanahu. Bukan bagaimana enak jadi umatnya Nabi Muhammad, bener nggak, Bu? Bener nggak? Bahkan Allah mengasih jaminan dalam hadis kursi, kata Allah, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah masih mau menerima taubatnya umat Nabi Muhammad sebelum rohnya sampai di tenggok. Coba tuh kurang bagaimana enak tuh. Itu nikmat yang besar juga buat kita nih. Alhamdulillah. Umat-umat lain mah kaum homoseksual, kaum lesbian di zaman Nabi Lut, umatnya yang durhaka. Disuruh tobat, kagak mau tobat. Subuh-subuh, bukan dianterin duduk, dilemparin batu dari langit. Nah, kita mah subuh-subuh ada yang nganterin duduk, Bu. Assalamualaikum, Bu Haji, ini duduk nyampe. Itu umatnya Nabi Lut, pagi-pagi dilemparin batu dari langit, mampus semuanya. Nggak ada yang bisa. Ke bininya mati, sebab bininya ikut juga jadi gituan, jadi lesbian. Tuh,
Zaman sekarang lesbian banyak ke zaman sekarang nih. Lesbian banyak, homo banyak zaman sekarang nih, banyak Bu. Makanya ini saya bilangin, ini jadi ngomong homo dan indah. Itu anak ibu umpamanya, maaf anak kita lelaki, kalau dia perjakanya romannya jadi kayak ngondek-ngondek itu berawal dari kebiasaan dari kecil, orang tuanya kagak perhatian. Itu bocah yang udah gedenya ngondek waktu masih kecil, masih balita, itu pasti mainannya lipstik emak-emaknya, bedak emaknya, pasti begitu Bu. Sebab saya punya ponakan ipar, emaknya datang ke rumah saya menangis-nangis, Bang Haji, ngapa Nung, namanya si Nunung, emaknya. Anak saya kayak perempuan, maksudnya laki perempuan, ya laki, terus pakai bedak kita, sifat mata. Udah, mumpung dia belum balik, dari sekarang kalau dia mau nyari, buangin, simpan yang rapi. Kalau dia nangis, biarin dia nangis. Lu mau punya anak jadi bencong lu, kata saya. Ih, kata dia, amit-amit. Makanya dari sekarang tuh loh, alhamdulillah umum saya dipakai. Ya pas udah kawin, pas udah remaja ada sih dikit-dikit gitu, tapi nggak banget nggak. Tapi udah punya pacar katanya mau kawin, alhamdulillah. Tuh ibu-ibu kalau ada anak lakinya kagak mau kawin, terus romana kayak ngondek, awas tuh. Udah buru-buru sereatin ke rumah kiai, cariin air, lalu segelas kagak mempan, sebak dah. Terus juga kalau yang perempuan juga sama. Yang perempuan maaf ini, kalau dia umpamanya belum juga mau nikah, itu bisa ada dua kemungkinan. Ada yang guna-guna, bisa juga, atau frustasi cintanya, atau juga mohon maaf tapi jangan sampai terjadi kelainan seks alias lesbi. Hati-hati itu, hati-hati, sereatin, penting itu demi menyelamatkan marwah keluarga kita. Ibu ya, kudu begitu, jangan diem aja, mohon sama Allah, mohon. Sebab tiap-tiap manusia ada pasangannya, laki pasangannya, perempuan pasangannya laki. Bencong nggak ada pasangannya, orang memur kagak ada baunnya, mur ngadu. Waduh, ini zaman sekarang Bu, zaman sekarang nih ya. Sebetulnya penyakit zaman sekarang antara homoseksual dan lesbian itu penyakit tinggalan zaman Nabi Lut alaihissalam yang menyebar kemari, disebut kaum homoseksual. Nauzubillah summa nauzu. Serem debu, serem zaman sekarang. Kudu hati-hati, waspada. Nah, jadi ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kurban demi kurban yang kita lakukan, usahakan rizkinya yang halalan thayyibah, supaya berimbas kebaikan kepada diri kita dan keluarga serta anak-anak kita, insya Allah. Makanya doa yang diajarkan Allah dalam Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa hasil daripada orang-orang yang melakukan ketaatan, diantaranya dia berkorban, berhaji, dengan pastinya rizki yang halal, rizki yang barokah, rizki yang mulia, sehingga menghasilkan keluarga yang disebut sakinah mawaddah warahmah, istri dan anak-anak yang qurrata a'yun. Apa itu? Dilihatnya ngenakin, kagak ngenakin. Ngerti nggak Bu? Ngenakin, kagak ngenak. Kalau ngenakin kita girang berarti. Kalau ngenakin nyewotin. Anak nyewotin, semuanya pada nyewotin. Mati aja gue udah mati. Matiin baju gue, matiin aja gue dah. Kata emaknya begitu. Pada kurang ajar. Tiap hari jadi ngomel mulu karena anaknya pada
Ibu pengen punya anak ngenekin apa ngenakin? Ngenakin. Assalamualaikum, anak nomor 1. Ada apa neng? Neng gajian mah 5 juta nih, mama 3 juta nih, ngambil 2 juta. Alhamdulillah. Datang anak nomor 2. Assalamualaikum, mah nih bawain duren. Iya, duren montong. Masya Allah. Ini sama duit mah 1 juta. Alhamdulillah. Datang lagi anak ketiga. Assalamualaikum mama. Nih ayah pulang dari Surabaya habis dari mertua bawa oleh-oleh. Ya, bawa oleh-oleh pokoknya malah. Apa tahu itu pokoknya oleh-olehnya. Ngasih duit lagi 2 juta. Alhamdulillah. Itu anak-anak qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu hasil dari mana? Berkurban dengan duit yang halal, haji yang dia lakukan duitnya juga halal, dan dia melakukan aktivitas ibadah semuanya niatnya lillahi ta'ala. Demikian ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Mudah-mudahan Zulhijjah atau tanggal 10, 11, 12, 13 Allah kasih kita banyak rezeki supaya bisa berkurban walaupun hanya seekor kambing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama-sama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih